Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari ini. Mari kita menyambutnya dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Maka dengan semua berkat-Mu ini kami mau merenungkan firman-Mu sebagai dasar dan landasan untuk kami hidup sepanjang hari ini. Roh Kudus menuntun dan memimpin hati pikiran kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini berkarakter Kristus. Nah, Bapak Ibu, menjadi seorang pelayan Tuhan tentu bukanlah sebuah pekerjaan yang main-main dan juga bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Tetapi juga bukan pekerjaan yang legalistik, yang kaku dan formalistik. Menjadi seorang pelayan Tuhan itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Tetapi bagaimana panggilan Tuhan itu kita kenal dan terkonfirmasi? Terlebih lagi bahwa pelayan Tuhan itu tidak bisa dipilih dengan sembarangan. Nah, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, Paulus sangat menegaskan terkait dengan melayani Tuhan. Mengingat bahwa pada waktu itu ada banyak sekali pengajar sesat yang muncul. Paulus tidak ingin pemberitaan Injil yang menyelamatkan itu dilemahkan dengan sifat-sifat para pelayan atau penilik yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, agar Injil dapat diberitakan dengan baik, ada beberapa syarat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Ya, sebagai gembala jemaat, untuk memperhatikan hal ini. Yang pertama, untuk hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya. Maka dia harus tak bercacat, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, ramah, pendamai, dan mempunyai nama baik. Dia bukan peminum, bukan pemarah, bukan hamba uang atau orang yang baru bertobat. Ayat 2-3, 6-7. Nah, hal-hal inilah yang sangat penting dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan, apalagi seorang pemimpin jemaat. Sebab sebelum mengajar, sebelum melayani, sebelum memimpin, bahkan membimbing orang lain, maka dia harus terlebih dahulu menunjukkan tingkah laku dan kerohanian yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Seperti hanya memiliki satu istri, menjadi kepala keluarga yang baik, serta disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, bagi Paulus hal ini tidak kalah penting sebab dia harus bisa memimpin keluarga yang lebih kecil terlebih dulu, barulah memimpin keluarga yang lebih besar, yaitu jemaat Allah. Semua syarat ini tentu wajib diberlakukan hingga saat ini. Tujuannya adalah agar pemberitaan Injil tidak terhalang oleh karakter dari pemberita Injil itu sendiri. Namun syarat-syarat itu juga perlu dimiliki oleh setiap orang percaya, bukan saja hanya para pemimpin gereja atau para pelayan-pelayan formal. Mengingat bahwa pemberitaan Injil itu adalah tugas semua orang percaya tanpa terkecuali. Karakter kita haruslah sesuai, haruslah selaras, haruslah sepadan dengan Injil Kristus yang kita beritakan. Oleh sebab itu, marilah kita semua berusaha untuk terus memiliki karakter Kristus. Kita perlu menjaga nama baik dan menjadi teladan bagi orang lain. Ini harus dilakukan dengan kesungguhan hati, bukan dengan terpaksa atau bukan dengan kemunafikan. Dikatakan barang siapa berkata ia adalah di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2:6. Dengan demikian, 2 Timotius 2, 1-13 merangkul atau menyimpulkan bahwa kita tidak akan dihujat orang dan kita tidak akan menjadi batu sandungan. Dan sungguh nama Tuhanlah yang dimuliakan dan ditinggikan. Dan banyak orang akan mendapat berkat dari kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Makasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan mampukan kami di tengah tantangan zaman ini. Biarlah kami sungguh boleh menjadi pelaku firman-Mu, menjadi surat Kristus yang terbaca, terbuka. Sehingga itulah yang real dan itulah yang otentik, yang sungguh didapati, dialami oleh setiap orang. Biarlah Tuhan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.